7 langkah efektif terapkan ISO 37001. Apa yang harus dilakukan untuk bisa menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di ISO 37001? Tunggu. Sebelumnya, apakah Anda sudah tahu apa itu ISO 37001? Biar lebih jelas, coba deh tonton dulu video kami sebelumnya dengan klik suggestion video di kanan atas. Sudah? Nah, sekarang baru kita masuk ke langkah-langkah atau fase yang diperlukan dalam penerapan ISO 37001. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ISO 37001 merupakan sistem yang menitik beratkan pada pencegahan suap di lembaga atau perusahaan. Sistem ini dapat lebih mudah diimplementasikan jika Anda sudah menerapkan ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Lalu bagaimana jika belum pernah menerapkan ISO 9001? Apakah masih mungkin untuk langsung ke ISO 37001? Jangan khawatir, bisa kok. Anda hanya perlu menerapkan 7 fase berikut ini. Lakukan gap analysis. Gap analysis adalah tindakan untuk menilai posisi perusahaan dari kacamata ISO 37001. Apakah perusahaan sudah 80% memenuhi persyaratan yang ada di dalam ISO 37001? Atau mungkin baru 20%? Di tahap inilah Anda akan menemukan jawabannya. Training atau workshop. Setelah gap analysis selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah dengan mengikuti training ISO 37001. Bagaimanapun, dengan mengikuti training, Anda akan mendapatkan informasi dan arahan yang lebih tepat terkait sistem manajemen anti penyuapan. Setelah training usai, lanjutkan dengan workshop Bribery Risk Assessment, karena melalui hal ini Anda dan tim akan paham dan bisa langsung mempraktikkan risk assessment yang nantinya akan difinalisasi saat penyusunan dokumen. Rencana tindak lanjut. Setelah Anda mendapatkan data dari gap analysis mengenai apa saja yang kurang dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi melalui training atau workshop yang diikuti, kini Anda tinggal melakukan rencana lanjutan. Anda dapat mengidentifikasi dokumen-dokumen atau aktivitas yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan dari ISO 37001 dan menentukan siapa penanggung jawabnya. Penyusunan dokumentasi. Jika fase-fase sebelumnya dapat dilakukan dalam hitungan hari, maka penyusunan dokumentasi biasanya akan memakan waktu lebih lama. Bisa sih lebih cepat kalau Anda sudah menerapkan ISO 9001 seperti penjelasan di awal. Tapi, kalau belum gimana? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, Anda harus sudah menentukan tools apa yang akan digunakan. Kedua, pastikan Anda dan tim sudah paham peran dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan pengimplementasian ISO 37001. Ketiga, jalankan sesuai rencana dan kontrol dengan melakukan rapat atau diskusi beberapa kali dalam 1 minggu untuk memastikan perkembangan dari penyusunan dokumen. Dan yang terakhir, sosialisasikan ke seluruh pihak terkait. Lalu, apakah tugas Anda benar-benar sudah berakhir? Sayangnya belum. Masih ada 3 tahap lanjutan lain yang harus dilakukan. Apa saja itu? Tunggu di video kami selanjutnya ya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Bagikan juga video ini jika Anda rasa infonya bermanfaat. Dan jika Anda punya pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar, karena pertanyaan yang menarik akan kami buat videonya. Sampai jumpa!